Shalom Kak. Kita mulai lagi ya Kak. Yuk. Sekarang kita mau berdua dulu ya Kak ya. Iya, kita dengarkan. Yuk, semuanya tutup mata, lipat tangan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, terus memberkati. Mari kita berdoa dalam doa yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Masih pada semangat ya Kak? Semangat dong Kak. Nih, ada yang baru nih Kak. Apa, Salam Kak? corona Kak. Salam coronanya gimana Kak? Karena kan masih ya Kak ya, harus cuci tangan. Cuci tangan. Nggak boleh salam pakai masker. tangan, nggak boleh juga. Dekat-dekatnya nggak boleh. Iya, masih ya Kak ya. Kita bikin ya Kak. Kayak gimana Iya, Kak? Coba ya gini. Kak, kita pelajarin. Siap-siap ya. Siap. Iya. Siap dong. Shalom. Shalom kabar? Kak, apa kabar? Ih, luar biasa. Yes, sekarang semua bangkit berdiri. Lebih Semua semangat berdiri, lagi lebih ya Kak. semangat lagi, Iya, memuji kita memuji Tuhan Tuhan. lagi. Nggak boleh lemah ya Nggak Kak. boleh lemah Tetap semangat. harus kuat, Semuanya tetap harus harus semangat. semangat. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu baru. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ye 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 ye, sungguh amat baik, ye 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 ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, kita ulang dari awal. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu baru. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, goyang Kak. Tuhan Yesus baik, bikin jempolnya, ye ye ye, sungguh amat baik, ye 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 ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, lebih tinggi lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, ye 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 ye, sungguh amat baik, ye 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 ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lompat boleh Kak ya, lompat. Ya. Tuhan Yesus baik, ye 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 ye, sungguh amat baik, ye 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 ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Joget ke bawah. Tuhan Yesus baik, ye 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 ye, naik. Amat baik, ye 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 ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Apa tuh Kak? Tuhan Yesus baik. Ya, tepuk tangan Kak. Haleluya. Yes. Tuhan Yesus selalu baik ya Kak. Selalu baik. Selalu baik. Setiap Setiap hari. Terus setiap hari selalu hari baik selalu Kak. baik. Makanya kita saat ini masih sehat Kak. sehat dan kuat. Kuat. Ya Kak. Masih nyanyi kita ya Kak? Masih Oh, nyanyi. iya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Caranya kita bersyukur kepada Tuhan, kita harus rajin berdoa, Berdoa dan membaca firman firman Tuhan. Tuhan. Supaya apa Kak?
Supaya kita semakin bertumbuh. Bertumbuh. Bertumbuh ke atas atau ke bawah sih? Ke atas dong Ke kakak. atas. Ya kita nyanyi yuk Iya bareng-bareng. siap kak. Siap. Iya. Masih berdiri ya kak? Iya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Sekali lagi baca. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tuh lagi mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Sekali lagi, kalau mau tumbuh, haleluya. Ih, semuanya hebat ya kak, semuanya anak GDC masih mau bertumbuh walaupun di rumah. Iya dong. Tetap harus semangat Baca mendengar firman Tuhan. Online masih ya kak ya, Apa harus online semangat juga, Kak. semua Harus ya tetap kak ya. semangat ya. Pasti kita nanti jumpa lagi di gereja. Yes. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan.
luar biasa kesaksian pujian anak-anak sekolah minggu GBGDC ya. Yes. Sama Grace juga pintar banget ya. Pintar, Kak. Joel juga hebat ya. Yes. Kita tunggu minggu depan ada lagi yang baru loh ya Kak. Pasti semuanya luar biasa. Iya, sekarang kita mau restorasi Pondok Pondok Daud. Daud. Apakah DNA kita? DNA kita adalah restorasi Pondok Daud. Siapakah kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan haleluya. Haleluya. Kita mau dengar firman ya Kak. Mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi semuanya boleh. Duduk yang manis, kembali lagi duduk. Boleh juga disiapin Alkitabnya ya Kakak, Ya, biar nanti habis nyanyi udah siap dong dengar Amin. firman Tuhan ya Yes, Kak. Ya. Udah siap semuanya duduk yang manis. Kita mau menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kita ulang lagi sungguh-sungguh. Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi.
besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setia. Kita sembah Tuhan, besar setiamu Tuhan, selalu baru setiap pagi bagi kami. Engkau besar Tuhan, kasih-Mu baru setiap pagi bagi kami. Ya rala bala 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 bala. Terima kasih Yesus. Ya rala basyike la bala 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 bala. Ya rala bala 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 bala. Ya rala bala 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 bala. Ya rala bala 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 bala. Ya rala bala 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 bala. Ya rala bala 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 bala. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setia. Selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita telah memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa dulu ya sebelum firman. Ikuti deh doa yang kita bilang ya. Tuhan Yesus, saya telah memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini saya mau dengar firman Tuhan. Taruh tangannya di dada, buka hati saya, pikiran saya, kuping saya, hati saya untuk sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, jamah hati saya, juga papa mama, juga semua yang ikut ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, saya siap dengar firman Tuhan. Yang mau dengar firman Tuhan katakan amin. Nah adik-adik tahu nggak? Tahun ini adalah tahun integritas. Coba sama-sama katakan tahun integritas. Sekarang kita bilang 2021-nya. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Sama-sama kita sebut ya. 3, 2, 1. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Nah adik-adik, gembala kita, gembala pembina kita, tahu gak siapa namanya? Papa Niko. Aduh pinter Opa Niko. Nah Opa Niko bilang gini adik-adik, di tahun integritas ini kita dikasih 2 ayat adik-adik. Tertulis dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Ada 2, itu yang satu. Satu lagi Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Kita baca yuk. Nah sekarang adik-adik buka Alkitabnya ya. Kita kasih kesempatan. 3, 2, 1. Nah Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Kita sama-sama baca ya. Ini ada ditulis di kamera kita nanti ya. Nah,
Sama-sama kita baca. 3, 2, siap tuh. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa coba? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Apalagi dialah yang menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan adik-adik. Menyelamatkan adik-adik semua. Itu tertulis dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Jadi yang boleh naik ke gunung kudusnya Tuhan. Gunung Kudus maksudnya, naik gunung kakak. Bukan adik-adik. Maksudnya adik-adik itu pada saat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hatinya Tuhan bilang harus bersih. Gak boleh lagi ngambek-ngambek, marah-marah. Aku mabuk. Ya sih, selalu baru jauh. Apaan sih? Tiap hari. Apaan sih kamu gong-gong saya? Gak boleh adik-adik. Jadi waktu kita naikkan ke gunung kudusnya Tuhan, hati kita harus bersih. Jadi selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Gak boleh sambil berantem. Baru, nendang-nendang kakaknya. Setiap pagi, apaan sih ambil? Gak boleh ya. Jadi kita harus belajar untuk kudus. Orang naik ke gunungnya kudus harus bersih hatinya. Murni, tidak boleh ada menipu, bohong-bohong, disuruh mama berdoa. Ayo denger itu ibadah sekolah minggu. Di depan sih dengerin gini, matanya begini. Tapi manggil pegang-pegang HP, main game. Di depan TV, tapi bukan dengerin ibadah sekolah minggu. Main-main HP, teng. Nggak boleh adik-adik. Jadi pada saat kita memuji Tuhan, hati kita harus murni. Itu tahun integritas. Satu ayat lagi loh dikasih sama Opa Niko. Apa kakak? Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Ayo kita baca sama-sama. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Adik-adik, itu maksudnya adik-adik pada saat adik naik ke gunung kudusnya Tuhan, Tuhan akan menopang adik-adik dengan sungguh-sungguh. Jadi adik-adik harus sungguh-sungguh percaya pada tahun integritas ini. Perkataan dan perbuatan harus sama. Ya, hari ini kita akan cerita tentang teladan dalam perkataan. Dalam teladan perkataan ini kita akan cerita tentang Daud, Jonatan, dan Mephiboset. Itu tertulis dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Ulangi kakak, tulis ya, tulis. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Adik-adik, di tahun integritas ini setiap firman yang dikatakan oleh kakak-kakak sekolah minggu pada saat ibadah, sekolah minggu online, adik-adik setelah ibadah harus dibaca. Ya. Karena saat ini adalah tahun integritas, di mana perkataan kita harus sama dengan perbuatan kita. Ulang lagi, baca lagi nanti setelah ibadah sekolah minggu, buka ayatnya. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Oh, ini tentang Daud, Jonatan, dan Mephiboset. Oh, ini yang tadi Kak Ita cerita. Nah, itu baru bertumbuh dan berbuah. Ya. Nah, adik-adik, Kak Ita mau cerita nih. Adik-adik masih ingat gak cerita yang dulu? Di mana waktu itu Daud berjanji kepada Jonatan bahwa dia akan mengingat keturunan dari Jonatan. Jonatan tahu adik-adik bahwa Daud akan jadi raja. Tapi makanya Jonatan bilang gini, waktu bersumpah dia menjadi sahabat yang setia, dia bilang gini, Daud,
ingat ya kalau nanti kamu jadi raja, jangan dibunuh dong keturunanku, jangan dihabisin. Adik-adik kalau perang itu dek, kalau rajanya yang satu kalah, keturunannya semua harus dibunuh. Ngeri ya, makanya jangan mau perang, jangan suka berantem. Jadi semua dibenci. Ya, kalau perang itu kan benci, kalau berantem kan benci. Makanya Tuhan gak mau kita berperang, benci-benci. Ya, nah waktu itu si Daud, si Jonatan bilang gini, ingat ya keturunanku jangan dibunuh, harus ada katanya. Tapi kan Daud gak bisa jagain keturunannya Saul, Jonatan, berapa banyak dia gak bisa adik-adik. Tapi dia mengingat bahwa dia pernah berjanji pada Jonatan bahwa keturunannya Jonatan tidak akan dia bunuh. Kalau di depan dia ya. Terus dia bilang gini, dia udah jadi raja. Soalnya Saul sudah meninggal. Anaknya Saul siapa? Jonatan. Adik-adik ingat gak waktu mereka di meja makan cerita 2 minggu yang lalu. Terus dibilang panah yang jauh berarti kamu harus pergi karena Raja Saul akan membunuh Daud. Perjanjiannya begitu waktu di luar adik-adik. Kalau aku panahnya dekat berarti Raja Saul mengampunimu Daud. Kalau jauh kamu harus pergi. Jadi Raja Saul itu benci sekali sama Daud adik-adik. Kok benci kakak? Iya, karena dia tahu Daud akan menggantikan tahtanya Raja Saul. Karena dia akan jadi raja. Jadi Raja Saul itu benci. Tapi Jonatan enggak. Jonatan sahabat sama Daud. Yang benci cuma Raja Saul. Jonatannya enggak. Nah makanya waktu Daud jadi raja, Saul sudah meninggal. Terus Jonatan sudah meninggal. Daud jadi raja. Dari seluruh Israel, Yerusalem, dia rajanya adik-adik. Nah, terus setelah dia jadi raja, dia ingat janjinya sama Jonatan. Aku pernah berjanji bahwa aku akan melindungi keturunan dari Jonatan, sahabatnya. Terus dia panggil pengawal. Pengawal, kemari. Terus dia bilang, iya Pak Duka. Coba cari apakah ada keturunan dari Raja Saul, terus Jonatan yang masih hidup. Cari semua. Semua oleh cari. Terus mereka bilang, oh ada Pak Raja. Siapa? Ziba itu adalah pengasuh anaknya Jonatan. Namanya Mephiboset. Jadi Jonatan punya anak laki-laki namanya Mephiboset. Jadi Raja Saul, terus Jonatan, cucunya Raja Saul siapa? Mephiboset. Jadi Mephiboset itu anaknya Jonatan, ya. Cari. Terus si Ziba ini pengasuh dari Jonatan. Jadi pada saat perang itu adik-adik sampai ke istana Raja Saul. Terus si Ziba ini pengasuhnya Jonatan, dia melindungi Mephiboset. Dibawa lari adik-adik supaya jangan ikut dibunuh. Tapi karena Zibanya buru-buru, ada perang dibawa buru-buru. Si Mephibosetnya jatuh, terus kakinya timpang. Adik-adik tahu timpang? Kakinya luka jadi pincang gini-gini jalannya Mephiboset itu. Terus karena dia buru-buru, dia gak sengaja. Pada waktu itu Mephiboset masih umur 5 tahun. Jadi kakinya gini. Tapi karena Daud orangnya mengingat janji. Dia pernah berjanji sama Tuhan bahwa dia akan melindungi keturunan dari Jonatan. Ziba, bawa Mephiboset kemari. Terus Mephiboset dibawa. Mephiboset takut adik-adik. Kok takut kakak? Iya, itu kan Raja Daud. Terus dia bilang, kamu Mephiboset? Kata Raja Daud. Mephiboset, iya hamba, ini aku Mephiboset, hamba, ampuni kami. Gitu dia takut karena dia gak tahu saat itu bahwa Raja Daud bersahabat dengan Jonatan. Terus si Raja Daud bilang gini, Mephiboset berdiri sini. Kamu gak usah takut. Aku sudah pernah berjanji kepada papamu bahwa aku akan melindungimu. Terus dia bilang, tapi aku ini bincang Pak Raja, aku ini siapa sih, aku orang gak punya apa-apa, aku orang miskin gak punya apa-apa Pak Raja, aku gak pantas menghadap Raja Daud. Tapi Raja Daud baik loh adik-adik. Dia lebih penting janjinya sama Tuhan.
daripada kekuasaannya. Raja Daud bisa loh ngambil semua kekayaannya Jonatan, kekayaan Raja Saul. Bisa adik-adik karena dia raja. Tapi dia mempunyai hati mengasihi. Dia ingat janjinya sama Jonatan sahabatnya. Dia bilang gini sama si Mephiboset. Mephiboset, mulai hari ini kamu makan sepiring semeja dengan aku setiap hari. Jadi kamu gak perlu takut. Makan sama aku setiap hari. Mephiboset kan kaget. Benar nih. Iya, kamu boleh makan sama aku setiap hari. Terus dia panggil pelayannya. Jiba, sini Jiba. Sini. Mephiboset, dengar, saya mau ngomong sama Jiba. Semua kekayaan dari opungmu. Opung ya, Dek? Kalau kakeknya Mephiboset berarti opung. Opa ya. Semua kekayaan opamu, Raja Saul, harus dikembalikan kepada cucunya Mephiboset. Semua. Jadi kekayaan Raja Saul, kekayaan Jonatan dikembalikan kepada Mephiboset. Dan kamu Jiba, kata Raja Daud, kamu Jiba harus melayani Mephiboset. Karena dia kan kakinya timpang adik-adik. Jadi dia mungkin malu-malu gitu ya. Apa di kuliah dia merasa aku gak punya apa-apa gitu. Jadi si Jiba dibilang harus melayani. Semua keturunan Jiba harus melayani Mephiboset. Kan biar bagaimana dia pangeran. Tapi mantan pangeran adik-adik. Karena dia Raja Saul kan udah gak ada. Jadi dia mantan pangeran ya. Nah adik-adik kita belajar adik-adik. Setiap janji kita seperti Daud berjanji kepada Tuhan bahwa dia akan menjaga keturunan dari Raja Saul, Jonatan, terus Mephiboset akan dia lindungi. Jadi adik-adik boleh gak janji gak ditepati? Gak boleh adik-adik. Jadi jangan main-main sama janji. Mendingan bilang jika mungkin, jika berkenan, jika cuacanya baik aku akan ke rumahmu. Kalau dibilang ayo hari ini kamu harus belajar matematika. Iya Pak, kalau nggak ngantuk ya Pak. Jangan bilang, iya deh Pak, aku janji mau belajar matematika dari jam 9 sampai itu namanya bohong. Apalagi kalau nggak ditepati. Jadi jangan main-main bilang janji. Kalau kira-kira nggak bisa ditepati jangan janji adik-adik ya. Sekarang tahun integritas. Tahun yang ada di hati adik-adik, di pikiran adik harus sama dengan perbuatan. Jadi perkataan yang keluar dari mulut. Karena ini juga tahun P. Berarti mulut punya kuasa. Hati-hati dengan mulut. Hati-hati dengan mulut. Jangan sembarangan memperkatakan yang jelek. Yang tidak menyenangkan Tuhan. Perkataan yang baik. Saya sehat. Saya tidak kena corona. Bilang gitu. Saya sehat. Dan jangan berjanji kalau tidak bisa ditepati. Ya, tahun integritas. Tuhan minta, kalau Opa Niko bilang begini. Tahun integritas ini kita harus mempunyai karakternya Tuhan Yesus. Waduh, karakter Tuhan Yesus apa ya kakak? Buah-buah roh tahu kan adik-adik? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah itu deh buah-buah roh ya. Nah bisa juga gimana kakak? Aku kan gak bisa kak, sukacita terus, ketawa terus, gak bisa kakak. Belajar mengampuni. Jadi kalau habis dimarahin jangan ngambek-ngambek terus. Itu karakternya Tuhan Yesus. Kalau di jalan ngelihat orang miskin, aduh jika sini gak punya makan, bagi kayak dikit makanannya ya. Kalau lagi di jalan ketemu sama orang-orang, Pak bagi dong makanannya, pengemis, bagi dong, kasih dong gitu ya. Itu karakternya Tuhan Yesus. Kalau ada temennya nakal, jangan dibilang dasar lo, gak boleh adik-adik. Doain temennya, itu karakternya Tuhan Yesus. Penuh kasih, penuh cinta, mau mengampuni, semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, katakanlah itu. Ya, yang menyenangkan. Itu karakternya Tuhan Yesus. Kalau ada orang sakit, papa mamanya lagi sakit, hibur,
Kalau perlu doain di depan mama, doain, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Kenapa mesti malu papa mama? Kayak kita kadang-kadang heran deh anak-anak di sini, anak-anak sekarang, berdoa untuk mamanya. Doanya apa kak? Lah, masa gak tahu doa sama mamanya? Harus tahu adik-adik ya. Jadi harus mau berdoa untuk papa mama, untuk kakak, untuk adik, untuk bangsa ini, untuk sekolah minggu ya. Jadi setiap ada kesaksian seperti kakak Evi sama kakak Rina tadi bilang, kalau adik-adik punya kesaksian seperti adik Grace tadi. Dia kalau mau tidur, nyembah dulu adik-adik, nyanyi. Bapa kau besar, perbuatanmu ajaib. Tuhan senang adik-adik yang begitu. Ya. Atau seperti Joel, ya, dia istimewa di sekolah minggu adik-adik. Tapi dia bisa doa untuk pembuka. Meskipun doa Bapak kami adik-adik. Tapi Tuhan senang. Itu namanya tahun integritas. Apa yang ada di hati, ada yang di perkataan di mulut. Lakukan seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah sekarang kita akan baca ya Alkitab yang hari ini. Tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Berapa? 1 Timotius 4 ayat 12. Ini tertulis ya deh, ada di TV kita ya. Nah ayo sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Jangan seorang pun menganggap adik-adik rendah karena adik-adik masih muda, masih kecil. Kita ulang ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, tahun integritas, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita ulang ya dek. Jadi kalau dibilang jangan seorang pun menganggap adik-adik. Ganti menganggap saya. Rendah hati karena engkaunya ganti saya. Saya masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Tuh Tuhan bilang, tahun integritas perkataan. Dalam tingkah lakumu. Kalau marah-marah jangan lempar-lempar, tendang-tendang. Ya. Dalam kasihmu. Kalau marah-marah ingat kita harus punya karakter Tuhan Yesus, kasih mengampuni. Dalam kesetiaanmu, setia untuk Tuhan Yesus. Dalam kesucianmu, hatinya harus murni. Sampai ke gunung kudusnya Tuhan tadi gimana? Harus hatinya murni. Kita ulang ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap saya rendah karena saya muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, bagi papa mama juga boleh, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sekarang kita akan berdoa ya dek. Ikuti ya doa yang Kak Ita bilang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan. Jaga hati saya, pikiran saya, supaya perkataan saya sama dengan perbuatan saya. Tuhan, di tahun integritas, ajar saya supaya saya seperti Daud, mengingat janji yang Tuhan taruh di hati Daud terhadap Jonatan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar saya, tolong saya
memasuki tahun integritas. Di dalam nama Yesus, saya bersyukur. Katakan, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, siapa yang berulang tahun di bulan Januari? Boleh berdiri semua yang bulan Januari. Nah angkat tangannya. Kak Ita mau berdoa untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Januari. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk adik-adik yang Engkau tambahkan umurnya 1 tahun lagi di tahun 2021 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk umur yang Kau tambahkan. Berikanlah kesehatan, kepintaran, panjang umur kepada adik-adik di dalam nama Yesus Tuhan. Di tahun integritas ini Tuhan, Engkau pakai adik-adik luar biasa Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah hatinya penuh dengan pujian penyembahan sebagai prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk papa mama Tuhan. Engkau berkati papa mama, hikmat-Mu turun atas papa mama untuk membawa adik-adik ini ke dalam mesbah-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati ekonomi papa mama, berkati kesehatannya, berkati panjang umur Tuhan, bebas virus corona, bahkan bebas dari krisis ekonomi Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati keluarga adik-adik yang berulang tahun di bulan Januari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah negara Indonesia supaya negara Indonesia bisa pulih Tuhan dari virus corona Tuhan yang pada saat ini Tuhan. Dan Tuhan juga berkatilah bangsa-bangsamu yang ada di Indonesia dan anak-anakmu Tuhan. Dan juga berkatilah Bapak Presiden dan wakilnya supaya mereka bisa sehat dan bisa saling berbagi Tuhan. Dan Tuhan juga berkatilah Pak Bambang dan Ibu Peti ya Tuhan, supaya mereka bisa saling memberi dan saling membagi lagi Tuhan. Dan juga Tuhan berkatilah kakak sekolah minggu yang pelayanan Tuhan pada hari ini Tuhan, supaya mereka bisa membuat anak-anak supaya mengerti tentang firman. Dan juga Tuhan berkatilah dokter-dokter Tuhan dan medis-medis Tuhan yang menyembuhkan dari virus corona Tuhan. Dan Tuhan juga berkatilah sekolah supaya sekolah bisa kembali normal lagi Tuhan, supaya anak-anak bisa ke sekolah lagi Tuhan. Nama Yesus saya, amin. Teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus sudah pelihara kami. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk GBI GDC Tuhan Yesus, supaya GBI GDC kembali dibuka Tuhan Yesus. Dan GBI GDC diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Bambang, Bu Peti, Tuhan berkati pelayanannya. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan, kami juga berdoa untuk Papa, Mama, Tuhan Yesus berkati. Dan kami juga berdoa untuk COVID-19, supaya COVID-19 pergi dari bumi ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia, dimanapun generasi Yeremia berada, khususnya kami yang ada di sini Tuhan Yesus. Tuhan berikan roh yang menyala-nyala, cinta mati-matian terhadap Tuhan. Kami juga berdoa untuk Presiden kami, Pak Jokowi dan wakilnya Tuhan. Tuhan berkati agar Pak Jokowi dan wakilnya bisa pimpin Indonesia dengan adil dan bijaksana. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Indonesia supaya Indonesia bangkit pulih kembali Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk sekolah kami supaya sekolah kami kembali dibuka Tuhan. Kami juga berdoa untuk para medis supaya para medis tetap semangat Tuhan bekerjanya dan bisa menyembuhkan pasien yang kena COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya
Yesus, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lebih sungguh-sungguh adik-adik katakan, kiranya Tuhan, kiranya Yesus, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah di dalam nama Yesus, dan memperluas daerahku. Berluas adik-adik Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Lindungi adik-adik Tuhan daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga Tuhan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak menimpa adik-adik Tuhan, sehingga kesakitan tidak menimpa adik-adik Tuhan aku. Angkat tangannya tinggi-tinggi adik-adik, kita akan terima berkat Tuhan. Bangkit berdiri. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik biji matanya Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai adik-adik semua, mulai saat ini sampai Yesus datang mengangkat kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan katakan, amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.